makin ngakak gara-gara Denny Siregar bobrok akun Twitter @demokrat_TV jadi terbongkar. Ditulis oleh Ferry Fadli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini kader Partai Demokrat kembali menjadi pemberitaan. Setelah sebelumnya sempat viral, Ketua Umum partai itu AHY melantik Kiai di Banyuwangi. Kiai kok dilantik? Kiai itu kan gelar pemberian dari masyarakat untuk orang-orang yang sangat dihormati, lantaran memiliki ilmu agama yang mendalam, serta akhlak yang baik dan mengajarkan ilmu agamanya itu kepada murid-muridnya. Atau dengan kata lain, Kiai itu adalah gelar informal. Jadi tidak ada ceritanya dilantik oleh ketua partai, apalagi oleh AHY. Emang siapa AHY? Berani-beraninya melantik Kiai. Ntar kualat baru tahu rasa. Lantas, apa yang menjadi pemberitaan Partai Demokrat Ranya? Seperti biasa, berita buruk. Wakil Ketua Umum partai tersebut, Benny Kaharman, seperti tanpa bersalah menganiaya karyawan restoran di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tidak pelak karena ulahnya itu, Benny dilaporkan ke polisi, tepatnya ke Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Mungkin si Benny ini merasa punya hak imunitas atau kebal hukum sebagai anggota DPR kali ya, sehingga ia semaunya sendiri memperlakukan orang biasa. Namun yang perlu diingat, orang bisa saja kebal hukum, tapi tidak bisa kebal dari sanksi sosial Ferguson, termasuk sanksi dari warga dunia maya. Pertama, sudah dipastikan akibat ulah Benny itu, citra Partai Demokrat akan semakin buruk. Sudah banyak kadernya yang bermasalah, ditambah pula dengan ulah arogan Benny Kaharman. Makin nyungseplah Partai Demokrat, dan mungkin tanpa AHY sadari, ini juga yang bikin dirinya semakin jauh dari cita-cita menjadi presiden. Tapi sayang, Benny lebih senior, sehingga kader Partai Demokrat yang lain segan untuk menegurnya. Kedua, ia kena skakmat warga dunia maya. Salah seorang di antaranya yang turut mengomentari ulah Benny tersebut adalah Denny Siregar. Loh, rupanya begini toh sifat asli kader Partai Demokrat. Selain banyak korupsi, ternyata main tampar juga, cek. Ujarnya melalui akun Twitter @DennySiregar7, sembari menampilkan gambar berita yang berjudul Benny Kaharman dilaporkan ke polisi, Benny diduga tampar karyawan restoran. Tidak pelak cuitan pendukung Jokowi itu pun langsung disambar oleh netizen lainnya. Ada masalah serius dalam tangan Partai Demokrat. Ada yang panjang tangan, ada juga yang ringan tangan, ujar pemilik akun Twitter @becandandh. Ada benarnya juga sih, cukup banyak memang yang panjang tangan di Partai Demokrat, mulai dari Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Angelina Sonda, Jero Wacik hingga almarhum Sultan Batugana. Sedangkan yang ringan tangan ya si Benny ini. Ringan tangan dalam artian suka memukul atau menampar, bukan suka menolong orang ya. Lucunya cuitan Denny Siregar itu juga dikomentari oleh akun Twitter @demokrat_TV. Yang pada intinya akun tersebut melakukan pembelaan terhadap Benny Kaharman. Hanya saja, yang namanya mukul orang itu tetap saja salah Ferguson, apapun alasannya. Oke lah, misal saat mau makan di sebuah restoran, pelayanannya tidak bagus, ya tinggal pindah ke restoran lain saja. Selesai urusan, tidak perlu pakai nampar karyawannya segala. Terakhir, bukannya orang makin simpati sama Benny Kaharman, malah bobrok akun Twitter @demokrat_TV yang terbongkar. Lantas, apa saja sih kejanggalan dari akun tersebut? Punya banyak pengikut tapi yang merespon cuma sedikit. Bayangkan saja, pengikutnya mencapai angka 6 juta, tapi yang retweet sanggahan dari akun @demokrat_TV tersebut hanya 3 saja. Sedangkan yang membalas cuitan itu hanya beberapa biji doang. Itu pun tidak semua membela Benny Kaharman, ada juga yang mencacinya. Sementara sanggahan pemberitaan Benny Kaharman yang disampaikan secara langsung oleh akun Twitter @demokrat_TV hanya dibalas oleh 44 orang. Itu pun yang balas isinya negatif semua. Sampai-sampai ada yang mengatakan #StopPilihDemokrat segala. Yang retweet cuitan itu lebih parah lagi. Cuma 9 doang, sedangkan yang menyukai cuma 7 orang. Pertanyaannya, followers akun itu yang berjumlah 5,9 juta pada kemana aja Ferguson? Apakah mereka juga ikut ke Labuan Bajo sehingga gak aktif di Twitter?
Dan setelah perlu telusuri, tweet akun Twitter @demokrat_steve yang lain sama apesnya. Seperti cuitan nikmati masa pensiun, Pak SBY melukis bersama anak sekolah sepacitan di Pantai Panjardor, Pacitan, Jawa Timur. Hanya di-retweet oleh satu akun dan hanya mendapat 3 suka. Cuitan akun itu terkait ucapan selamat kenaikan Isa Al-Masih yang lebih parah lagi. Tidak mendapat 1 retweet pun, reply serta like. Sedangkan dengan akun Twitter Denny Siregar yang punya pengikut hanya 1,2 juta, tapi yang komentar cuitannya terkait Benny Kaharman tersebut mencapai angka 528 orang, yang retweet 637 orang. Sedangkan yang like lebih banyak lagi, yakni 2.608 orang. Pertanyaannya, yang 6 juta itu followers beneran atau followers palsu? Pengen terlihat keren tapi pakai pengikut palsu? Asli bikin ngakak. Bagaimana menurut Anda? Solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Kembali viral, suara UAS benar-benar menggelegar. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebuah video yang merekam ceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS viral di media sosial setelah diunggah pengguna Twitter @marques_, pada Selasa 24 Mei 2022. Tidak diketahui secara jelas waktu dan tempat pengambilan video tersebut. Video itu sukses mencuri perhatian masyarakat lantaran isi ceramah UAS yang dianggap berbahaya, di mana dalam ceramah itu UAS terang-terangan mengajak pengikutnya untuk mendukung paham khilafah di Indonesia. Menurutnya, paham khilafah yang ditentang mati-matian oleh sebagian masyarakat dan pemerintah Indonesia itu adalah jawaban dari berbagai persoalan yang dihadapi manusia. Dengan menegakkan paham ini, UAS yakin masyarakat Indonesia bakal terbebas dari berbagai masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu, apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir, teriak UAS dari atas mimbar sebagaimana dikutip populis.id Selasa 24 Mei 2022. Pernyataan UAS yang terang-terangan mendukung khilafah ini kemudian mendapat komentar pedas dari Duriah yang memiliki keturunan Nabi Muhammad SAW, Habib Husin Alwi Shihab. Dia mengatakan penceramah kondang itu beserta para pendukungnya sedang berusaha keras untuk menguasai Indonesia. Agenda jangka panjangnya, kata Husin, adalah mengobrak-abrik Pancasila dan menggantinya dengan paham khilafah. Untuk itu, kata dia, UAS mendoktrin masyarakat dengan ceramah-ceramah sesat dan radikal. Dia berusaha keras mengkampanyekan paham khilafah yang sesat dan radikal demi kuasai NKRI, kata Husin Shihab. Husin Shihab mengatakan UAS adalah salah satu tokoh yang dihormati kelompok-kelompok radikal macam Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Namun saat kelompok ini dilarang pemerintah Indonesia, UAS langsung berkamuflase dengan mengaku dirinya adalah warga Nahdlatul Ulama atau NU. Tidak hanya itu, kata dia, UAS juga mencari legitimasi dari warga Madura dengan cara berkeliling pondok pesantren dan didukung oleh mantan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembela Islam atau FPI. Ketika dilarang oleh negara menjelma jadi NU dan mencari legitimasi dari warga Madura dengan tablik keliling ke ponpes-ponpes di Madura dan didukung oleh ex-HTI dan FPI, bebernya. Sebagaimana diketahui, UAS kerap kali dihubungkan dengan gerakan radikal karena isi ceramahnya yang kontroversial. Tidak hanya di dalam negeri, cap sebagai pemuka agama radikal dan tukang pecah belah juga diberikan sejumlah negara kepada UAS. Imbasnya, penceramah ini dilarang masuk ke berbagai negara, sebagaimana yang dilakukan pemerintah Singapura baru-baru ini. Mantan kader PSI Husin Alwi Shihab mengatakan, orang yang mengundang Ustadz Abdul Somad atau UAS di acara Halal Bihalal di Sumeneb, mereka diduga terafiliasi dengan HTI dan FPI, ormas Islam yang telah dibubarkan pemerintah. Masjid Nur Muhammad ini, yang juga mengundang residivis Sugik Nur, untuk ceramah di masjidnya. Masjid Nur Muhammad ini juga diduga berafiliasi dengan HTI FPI, katanya melalui akun Twitternya Selasa 24 Mei 2022. Dia lebih lanjut menuding bahwa pengurus masjid tersebut adalah oknum Muhammadiyah. Mayoritas pengurus masjid ini didominasi oleh oknum dari Muhammadiyah.
yang selalu membangun sentimen di kalangan Nahdien di Sumeneb. Mengundang UAS merupakan bagian dari misi mereka. Saya juga menduga pelopor UAS keliling di Ponpes di Madura itu berafiliasi dengan HTI FPI, kata Husin Alwi Syihab. UAS sukses melakukan tablik akbar di Sumeneb dengan dihadiri ribuan warga, baik dari kalangan santri dan masyarakat biasa. Padahal sebelumnya muncul wacana demonstrasi penolakan UAS atau kelompok yang mengatasnamakan santri Madura. Lebih lanjut, Husin Alwi memastikan bahwa Sumeneb ada paham radikal, sama seperti di tempat-tempat lain. Namun begitu, Husin Alwi enggan menuding warga Sumeneb radikal. Dia hanya menegaskan bahwa UAS Ustadz radikal. Apakah di Sumeneb gak ada yang menganut paham radikal? Ya pasti ada. Semua tempat ada, bahkan di tempat mayoritas non-muslim juga ada radikalis. Apalagi di Sumeneb. Tapi apakah warga Sumeneb semua radikal? Itu yang bilang media abal-abal, bukan saya. Tapi apa UAS radikalis? Ya, katanya. Dia berujar bahwa yang jadi masalah, yaitu di Indonesia, tidak hukum yang bisa menertibkan ustadz-ustadz radikal. Tetapi dia yakin UAS bisa ditangkap jika ada bukti terlibat tindakan pengacauanisme. Bagaimana menurut Anda?